Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Najib, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311708227. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Sukodono dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Semoga dengan praktik video pembelajaran ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Azril, oke. Baihaqi, udah. Bara, Kia, Tara, Afifi. Nah, masuk semua ya. Oke, alhamdulillah semuanya pada sehat. Untuk baju dan seragamnya sudah komplit ya. Sudah bersih juga untuk ruangannya. Berarti kita siap untuk menerima pelajaran ya. Indonesia. Kita belajar itu bukan cuma hanya kita pengen pinter itu enggak ya, tapi lebih dari itu kita harus menjadi anak yang beriman, berakhlak karimah yang baik ya.
dan juga bermanfaat untuk sesama. Oke, selanjutnya Pak Andi mau nanya nih. Di antara kalian adakah yang sudah pernah berpuasa? 7 jari. Semuanya pernah ya, alhamdulillah. Kira-kira nih. Kalau puasa lapar apa enggak? Lapar. Tapi kalau dengar azan maghrib seneng apa tidak? Senang ya. Jadi kita berpuasa itu tidak hanya untuk menahan rasa lapar. Ya, tapi tentu juga kita melaksanakan perintah Allah. Karena hidup kita di dunia ini gratis. Kita hidup di dunia gratis, kemudian pahala yang diberikan Allah itu secara langsung. Jadi puasa, ibadah puasa itu hubungan kita langsung dengan Allah. Sehingga Allah lah yang akan membalasnya secara langsung. Tentunya dengan kesadaran diri kita yang di dunia ini hidup secara gratis, ya tentu kita harus beribadah kepada Allah. Selalu menuruti perintah Allah. Nah, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran bab puasa ini, biar otak kita fresh, nggak tegang, kita ice breaking dulu ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, fokus. Nah, oke, sudah fokus ya. Untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kita akan diupayakan kalian bisa memahami ketentuan puasa dalam hal 1, pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib dan sahnya puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, sunnah puasa. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keenam adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran. Nanti kalian bisa amati video tersebut. Coba nanti kalian kira-kira apa sih yang kita tangkap dengan kita melihat video ini. Nah, oke. Pak Andi putarkan, silakan diperhatikan ya, diamati ya. Aja kok susah ya. Aku lapar. Pokoknya masih lama nih. Besok. Nyam, 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 nyam. Kamu kenapa sih? Ini aku lihat dia. Karena aku lapar. Jadi dia kan radio seperti
nih? Tolongin aku dong. Rio kan masih belajar sekarang. Kalau masih belajar, boleh setengah hari puasanya. Masa puasa setengah hari? Kayak anak kecil aja. Iya, itu kan sudah besar. Oke ya. Kira-kira dari video tadi ya ada yang bisa mengungkapkan mungkin pendapatnya ataupun yang ditangkap, berita apa yang bisa kalian tangkap dalam video tadi? Bisa ya? Oh ya, manfaat puasa ya. Apalagi Duma, hal-hal yang membatalkan puasa. Nazal mungkin pengertian puasa bisa ya. Nah, ketiga hal tersebut nanti kita akan bahas ya. Manfaat puasa. Kalau tadi manfaat puasa apa tadi? Bisa menyehatkan tubuh. Kemudian yang punyanya Duma tadi hal-hal yang membatalkan puasa apa saja tadi? Makan, minum ya. Lihat burger tadi ya. Nah, tidak boleh dimakan itu. Terus kalau pengertian puasa tadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ya, menahan diri lapar ya, menahan diri dari rasa lapar. Oke, itu adalah sedikit dari video yang sudah kita putar. Nah, di sini Pak Andi meminta kalian sudah membuat kelompok ya. Ini nanti kelompok yang sudah terbentuk. Pak Andi kasih tugas mengerjakan apa-apa saja yang berhubungan dengan materi yang sudah Pak Adi sampaikan. Ar-Rahman ya sebelah sana, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, As-Salam. Gitu ya. Nah, untuk topik diskusinya sudah ada di depan. Mulai dari Al-Rahman adalah mencari pengertian dan dalil Al-Qur'annya. Kemudian Ar-Rahim menyebutkan syarat-syarat puasa, ada dua nanti, syarat wajib dan syarat sahnya. Al-Malik nanti rukun puasa. Al-Qudus nanti mencari amalan-amalan sunnah ibadah puasa, dan As-Salam adalah hal-hal yang membatalkan serta merusak pahala puasa. Nah, ini Pak Adi bagikan LKPD-nya ya. Pak Malik. Ar-Rahim. Nih. Al-Qudus ditulis ya, ditulis. Ya, salah. Ya, ditulis. Ya, kalian ditulis ya. Di situ sudah apa namanya? Sudah tak kasih lembar LKPD. Bisa ditulis di situ hasil diskusinya. Untuk pembelajarannya kalian bisa lihat buku siswa. Silakan berembuk, ditentukan dulu ketua kelompoknya, kemudian yang menulis dan mencari sumber beritanya.
Ditulis dulu nama kelompok, anggota, dan kemudian hasil diskusinya ya. Yang bagus. Dibuka ini, dibuka. Iya. Ini dan ini. Ini apa-apa. Ini di ini. Boleh coba. Yang nulis ya. Ya, kamu juga mencari juga. Tadi apa? Rahim. Syarat yang. Nah, ini nanti disuruh nulis di situ. Ya. Nah, ada yang ini tadi apa? Pengertian. Ya, ini. Atau Mbak Vira yang nulis saja. Ini ketuanya ini. Ya, gantian yang nulis. Sekarang. Nah, nanti ini yang nulisnya bahasa tulis ini. Kan? Ini ya. Yang ini enggak usah. Ini enggak usah. Ini A sama B aja. Ditulis tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Udah lama jelas. Apa atau yang lain yang nulis ya? Ini sebelum Arab ini. Boleh, iya. Nanti disertakan saja untuk ya manfaat kehidupan sehari-hari ya. Jadi puasa bukan pengertian sama dalil kan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Nah, itu nanti disertakan di pengertian situ nanti ya, karena ada dalil Al-Qur'annya. Ada kendala? Ya, ini sunah puasa. Oke. Coba lihat. Ini dikasih contoh enggak? Berbuka dengan sesuatu yang manis. Ya, kasih contoh ya. Ya boleh itu. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini sama 7. Harus ditambahi juga tidak apa-apa kalau memang seandainya. Oke, oke. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke sesi presentasi ya. Pak Andi pengen kalian mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ke depan ya. Dimulai dari Al-Qudus dulu, tidak apa-apa. Silakan. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qudus akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada topik pembahasan sunnah-sunnah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa yang dapat kita lakukan adalah seperti berikut. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Sahur. 3. Mengakhirkan sahur. 4. Berbuka dengan kurma atau makanan yang manis. 5. Berdoa ketika berbuka. 6.
memperbanyak bersedekah. 7. Membaca Al-Quran dapat memperbanyak zikir dan doa. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah. Bagus sekali ya. Sangat padat materinya dan tercover semua. Selanjutnya, assalam, silakan dari sini, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada topik hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala ibadah puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah: 1. Makan dan minum secara sengaja. 2. Mengumpat dengan sengaja. 3. Bilang apa atau sembarangan mengucap. 5. Baik dari hadis bagi perempuan. Adapun hal-hal yang merusak pahala puasa adalah seperti berikut. 1. Melihat hal-hal yang dilarang agama seperti melihat konten pornografi atau aurat lawan jenis. 2. Melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan berkelahi. 3. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti atau berkata kotor. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Bagus sekali ya. Selanjutnya kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada topik sebelum puasa. Sebelum puasa ada 2. Pertama adalah niat berpuasa. Niat berpuasa dilakukan di malam hari atau sebelum seseorang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua adalah menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya lagi. Terus selanjutnya dari kelima teman kita yang sudah maju, kira-kira untuk penjelasannya cukup jelas atau ada yang masih ditanyakan? Oh ya, silakan Mikaela. Tamyiz. Tamyiz syarat ya, syarat sahnya ya. Dari kelompok Ar-Rahim ada yang bisa menjawab? Kelompok Assalam. Orang yang dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Itu namanya tamyiz ya. Nah, sekarang Pandi mencoba untuk menjelaskan kembali atau memperkuat daripada hasil diskusi kalian ya. Yang pertama itu masalah ibadah puasa ya. Ibadah puasa pengertiannya. Nah, apa sih pengertian dari puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa sendiri itu adalah perintah Allah ya. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183
3. Tadi sudah disebutkan dengan baik oleh kelompok Ar-Rahman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa kecil, sehat jasmani rohani, ya, menumbuhkan rasa disiplin, ikhlas, jujur, sabar, dan empati. Ya, peduli terhadap orang lain. Ada 2 lembar. Oke, sampai sini asesmen. Ya, kalian jawab, disilang saja. Kalau sudah selesai nanti ada lembar yang kedua, yaitu lembar refleksi. Ya, kira-kira setelah pembelajaran ini kalian bisa perasaannya seperti apa, ya. Begitu. Ini tak kasih lembar asesmen sama refleksinya. Enggak, ini sendiri-sendiri. Silakan ditulis nama dan kelas kalian. Ya, dicentang. Lembar refleksinya dicentang aja, ya, yang sesuai dengan perasaan dan kemampuan kalian. Kalau yang lembar asesmen disilang sesuai dengan jawaban yang paling benar menurut kalian. Nanti tak kasih. Loh, pulpen ini. Pinjam pulpennya Vivi tuh. Vivi, pinjam Vivi. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja masing-masing, ya, meja kelompok. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah semangat untuk belajar, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentu membawa manfaat dan keberkahan untuk kita, supaya puasa kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan tentunya berkualitas, ya. Terima kasih. Itu dari Pak Andi. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang hikmah berpuasa. Itu, ya, disiapkan untuk materi yang selanjutnya. Dari Pak Andi cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.